Pada laga lanjutan Liga 1 2022-2023, Persib sukses mengalahkan Bajul Ijo, julukan untuk Persebaya dengan skor akhir 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Ciro Alves dan David da Silva. Sedangkan satu gol Persebaya disumbangkan oleh Leo Lelis. Kemenangan atas Persebaya pada pertandingan minggu ke-12 Liga 1 musim ini sekaligus mencatatkan kemenangan kelima berturut-turut yang diraih oleh Maung Bandung pada kompetisi musim ini. Pertandingan tersebut menyisakan banyak cerita yang perlu kita ulas. Dan kini kami akan menyuguhkannya khusus untuk kalian. Pertama, kondisi terkini Daisuke Sato. Bek Persib Bandung Daisuke Sato harus mendapatkan 5 jahitan di pelipis kanan karena luka akibat benturan kepala saat laga kontra Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu 10 Desember kemarin. Pada pertandingan tersebut, Sato berbenturan dengan pemain Persebaya So Yamamoto pada menit ke-10 yang membuatnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dokter Persib Bandung Raffi Ghani pun melalui laman resmi klub pada Sabtu menginstruksikan agar Sato dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menghindari resiko yang lebih besar. Sebenarnya, Sato sempat melanjutkan permainan hingga babak pertama usai dengan perban terikat di kepala. Namun setelah turun minum langsung membawa Sato ke rumah sakit. Karena sobekan pada bagian pelipisnya cukup panjang, jadi luka tersebut harus segera dijahit. Perkembangan terkini, proses jahitannya sudah selesai, mendapatkan 5 jahitan. Kalau untuk pendarahan, memang sudah berhenti sejak Sato belum mendapatkan penanganan di rumah sakit. Tambah Raffi bersama tim kesehatan skuad Pangeran Biru akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi pemain asal Filipina tersebut. Sambil terus dilakukan observasi, karena ada benturan di kepala, mudah-mudahan cedera Sato tidak terlalu mengkhawatirkan. Intinya kami tim dokter akan melakukan yang terbaik untuk kesehatan setiap pemain. Pungkas Raffi. Yang kedua, rahasia di balik comeback Persib Bandung. Situasi sempat tidak berpihak pada Persib ketika bertemu dengan Persebaya Surabaya. Tim asuhan Luis Milla tertinggal lebih dahulu di babak pertama usai kebobolan melalui sepakan Leo Lelis. Luis Milla pun menjelaskan bahwa memang strategi yang diterapkan tidak berjalan mulus dan lawan bermain dengan lebih bagus. Di babak pertama rencana kami adalah ingin lebih banyak melakukan operan vertikal dan melancarkan serangan balik. Kami tahu cara bermain Persebaya yang banyak menempatkan gelandang di lapangan. Di babak pertama dalam 30 menit terakhir mereka memang bermain dengan lebih baik dengan menerapkan pertahanan yang tangguh juga. Ujar Milla di sesi jumpa pers usai laga. Alur pertandingan pun berubah di babak kedua ketika pelatih asal Spanyol ini melakukan perubahan signifikan. Di mana 3 pemain diganti sekaligus saat turun minum, salah satunya dengan menarik keluar Nick Kuipers dan memasukkan Henhen Herdiana. Kehadiran Henhen juga membuat Milla mengubah formasi menjadi 4 bek sejajar. Setelah itu kami merasa pemain harus melakukan banyak pembedahan, dan di babak kedua, tim berada dalam situasi tertinggal dan kami juga harus lebih cepat di pertahanan. Karena itu kami memainkan Henhen yang lebih cepat dan setelah itu kami berada dalam situasi yang lebih baik. Tutur Luis Milla. 2 pergantian lainnya adalah memasang Abdul Aziz serta Beckham Putra Nugraha. Mereka bermain menggantikan Fresh Putuan dan Daisuke Sato. Keputusan sang pelatih berjalan mulus karena penguasaan bola mulai bisa dikendalikan dan akhirnya 2 gol balasan pun bisa tercipta. Selain itu kami perlu lebih banyak menguasai bola dengan memasukkan Aziz dan Beckham. Itu rencananya. Di awal kami lebih fokus melakukan serangan balik dan tertinggal. Pada babak kedua kami harus lebih mengontrol permainan serta menguasai bola. Tugas Luis Milla.